Udkur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi baru takbir itu, setan memberikan waswas, ingat ini, ingat itu. Makanya ini nyata nih, ini benar-benar nyata. Kalau Anda nggak percaya, sebelum sholat itu kita bisa fokus. Fokus kita. Tapi begitu bertakbir, benar kata Nabi. Begitu Allahu Akbar, mulailah muncul di kepala kita. Bahkan yang tak ingin kita ingat. Gak percaya nanti ya, Anda malam bangun tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Bangun Anda akan terngiang dengan kalimat saya ini. Sebelum takbir Anda fokus, khusyuk ya Allah, khusyuk. Begitu takbir, Allahu Akbar muncul. Bahkan kalimat saya ini pun akan muncul lagi. Ingat ya, kata Ustadz Adi, begitu Anda bertakbir akan muncul, itu setan. Itu bukan saya, setan itu. Itu akan muncul. Nah makanya sering membuatkan kepada kita itu, walaupun kita baca Al-Fatihah, kita baca. Cuman gangguan datang, ini menunjukkan bahwa itu firman Allah yang nyata. Kalau bukan firman gak akan diganggu. Konser musik gak ada gangguan? Silahkan cek. Gak tahu pokoknya apalah. Yang nyanyi, yang geleng, geleng. Gak ada gangguan. Setannya ikut geleng-geleng, menitiup dafa. Beres. Gak ada gangguan, lancek biasa aja gitu. Katanya memang setannya gak butuh ganggu lagi. Kalau setannya ganggu, setannya bermasalah, gak ada kerjaan dia. Kurang elit setannya. Makanya yang diganggu tuh yang orang sholat, yang baca Quran. Ini menunjukkan itu nyata firman Allah. Kalau bukan firman Allah gak akan diganggu. Kalau itu bukan mukjizat gak akan diganggu. Ini menunjukkan agama kita itu benar. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu nyata, benar. Kita sekarang sedang beragama dengan benar. Jadi jangan keluar. Tapi karena cinta, meninggal habis tuh cinta. Habis. Yang kita cintai yang hak. Lillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian serius mencintai Allah, ikuti Nabi. Itu hak. Nah, makanya sab'an minal mathani. Ya, maka Allah turunkan 7 ayat diulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak membuat bosan, tapi sering menghadirkan musuh untuk menghambat kita membaca dengan benar. Sebab setan itu berkepentingan. Kalau kita nggak benar baca Al-Fatihah, maka fungsi yang 10 ini hilang. Asy-Syafi, Al-Kafi, Ar-Ruqyah hilang. Kalau kita nggak benar bacanya, nggak dapat kita ini. Fungsi pengabulan doa, fungsi kesembuhan, fungsi ruqyah hilang. Di setan punya kepentingan. Sebelum baca Al-Fatihah bikin gak fokus kalau bisa salah bacaannya. Kalau bisa salah. Kan tiba-tiba baru takbir langsung amin. Allahu Akbar. Pikiran kemana-mana. Amin. Ada yang baru takbir baca surat. Ada yang begitu. Pernah kejadian. Allahu Akbar. Baca. Alif lam mim Al-Fatihah kata makmumnya tuh. Ada. Karena memang setan nggak suka dengan ini. Kalau kita benar bacanya, udah putus asa deh setan, bunuh diri. Selesai. Sudah beres. Paham ya? Maka ini bagian pertama. Ketika kita kemudian akan membaca Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang, itu 7 ayat ya. Di Al-Fatihah itu ada 7 ayat, 25 kalimat dan 113 huruf. Al-Fatihah. 7 ayat, 25 kalimat dan 113 huruf. Kalau mau dihitung silakan aja. Ya, itu. Supaya lebih cepat. Nanti di sini dibaca nih, ya, baca di paragraf yang terakhir atau saya bacakan. Saya menghafal ini ya, coba pelan-pelan, cuma kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya. Makanya kita bawa kitab untuk bacakan lagi. Qalu, dan mereka para ulama berkata, wa kalimatuha, dan kalimat-kalimat di Al-Fatihah itu 25 kalimatan, ada 25 kalimat. Wa hurufuha, sedangkan jumlah hurufnya mi'atun wa 13 harfan, ada 113 huruf. Nah, jadi jumlah ayatnya 7 ayat, kalimatnya 25, hurufnya berapa? 113 huruf. Dan memiliki 10 nama menunjuk pada keistimewaannya. Itu yang paling minimal 10 itu. Nah, karena tadi saya katakan Al-Fatihah itu adalah mu'jizat firman Allah, banyak keistimewaan, maka setan tidak akan tinggal diam. Mendiamkan kita, membacanya dengan nikmat, maka muncullah setan untuk menggoda. Karena itu ulama sepakat berdasarkan isyarat dari Al-Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 98.
Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika Anda ingin membaca Al-Qur'an itu, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, supaya kita bisa fokus mendapatkan isinya, diamalkan dalam kehidupan kita. Maka ulama sepakat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka sepakat ulama, pertama sunnah hukumnya membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru Al-Fatihah. Jadi kalau nanti mau baca, misalnya ada orang sakit, kita mau bacakan itu, berdoa pada Allah supaya sembuh. Sebelum baca Al-Fatihah, ta'awudz dulu. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai ujungnya. Kalau ingin meruqyah diri sendiri misalnya, saya nggak enak nih, hati gelisah, nggak enak, nggak tentram, pikiran pusing, nggak nyaman karena hal yang tidak kita ketahui. Situasi normal tapi hati nggak enak. Ingin meruqyah diri sendiri, bacakan Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu mulai bacakan dengan ikhlas, dengan tenang, niatkan karena Allah. Begini caranya. Kalau ingin jadi obat, minta saat baca mohon kesembuhan. Bukan dibaca biasa. Sambil baca misalnya, ya bismillahirrahmanirrahim, sambil berharap mohon ya Allah sembuhkan saya, tenangkan jiwa saya. Khususnya ketika masuk pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti saat masuk kalimat itu saya bacakan hadis qudsinya. Begitu sampai ke kalimat itu berhenti sejenak. Ya, saya sarankan berhenti sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sejenak, pelan-pelan. Sehat, minta sehat. Susah, minta mudah. Ada kesulitan, minta dibukakan oleh Allah. Minta, baru teruskan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Istajib ya Allah, kabulkan. Itu caranya. Nanti kalau sudah selesai, kita ajarkan sama-sama. Saya ajarkan bagaimana menjadi syifa, saya ajarkan bagaimana untuk meruqyah ke dalam diri kita sendiri supaya melahirkan ketenangan. Kadang-kadang enggak mudah dibincangkan. Enggak mudah. Bincangnya mudah, mungkin dipraktekannya tidak mudah. Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau kita ingin baca, ya apapun dari ayat Al-Quran, karena kaidahnya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau Anda membaca Al-Quran itu, maka awas, berlindung pertama kepada Allah. Ya awas. Di ayat 99-nya awas. Allah katakan setan itu enggak punya kuasa. Enggak punya sultan, enggak bisa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Makanya baca Al-Fatihahnya pakai iman, yakin. Kalau mau sembuh, yakin sembuh. Bilillah, karena Allah akan menyembuhkan. Bukan karena Al-Fatihahnya, Allah pasti sembuhkan. Allah yang berjanji, pasti Allah menepati. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah tidak, Allah berjanji, Allah menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9. Paham ya? Begitu dibaca, akan baca dengan iman dan tawakal pada Allah. Syaratnya di ayat 99-nya. Ya, lilladzina amanu, bagi orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal lillah, Allah pasti sembuhkan. Baca. Gitu caranya. Bukan cuma dibaca. Al-Fatihah. Amin, selesai. Bacaannya dapat pahala, tapi fungsinya belum tentu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta, yakin dengan Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuh. Ya. Jadi pertama, berlindung kepada Allah dulu dari godaan syaitan. Sedangkan dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah itu khusus di rakaat yang pertama, maka ulama terbagi pada dua pendapat. Yang satu mewajibkannya, wajib baca. Yang kedua menghukumi sunnah baca. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian akan baca Al-Fatihah dalam solat di rakaat yang pertama membaca ta'awudz terlebih dahulu, silent bacanya. Jadi enggak dijaharkan. Enggak bisa Ustaz, ini setannya begitu kuat menggoda saya. Saya pengen jahar aja, enggak bisa. Tetap mau setannya kuat, mau lemah, bintang 3 enggak ada bintang pada setannya, tetap dibacakan sir. Ya, dia berikan waswas yang lembut, kita turunkan, habiskan waswasnya dengan bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ta'awudz. Jadi sir dulu ta'awudz, baru bacakan bismillah. Ada? Nah, jadi dalam Al-Fatihah, rakaat pertama dalam salat, itu jangan lupa bacakan ta'awudznya sebelum Al-Fatihahnya. Jelas ya? Baik, sebagian ulama menghukumi sunnah. Sunnah itu artinya kalau dibacakan mendapat pahala.
Sebagian menghukumi wajib karena iqtidaan bi sunnatin Nabi. Nabi memberikan contoh sunnah. Ya, sedangkan Nabi itu diikuti sifatnya, maka baca ta'awudnya baru Al-Fatihahnya. Kalau wajib berarti kalau nggak dibaca batal kita sholatnya. Kalau wajib. Tapi kalau sunnah tidak membatalkan, tetap sah sholatnya karena rukunnya kemudian dimulai dari Al-Fatihahnya. Jelas ya, rukun bacaan. Ya, takbiratul ihram rukun. Bacaan pertamanya setelah itu Al-Fatihah jadi rukun. Iftitah bukan rukun. Ya, Al-Fatihah rukun dimulai dari basmalah. Tentu yang kuat itu tentunya yang menghukumi sunnahnya. Tapi ta'awud pun penting dibaca untuk menghadirkan kekhusyuan dan iqtida bi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh kita untuk mengikuti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jangan lupa bagi imam juga makmum. Ingat, bagi imam juga makmum. Sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Nabi itu terbiasa mempraktekkan isi itu. Bukan cuma di salat. Jadi Nabi itu kalau datang ke setiap tempat, apalagi tempat baru, ya itu langsung mengkhitab, mengajak bicara tempatnya, langsung. Bukan seperti kita diajak ngobrol, bukan. Maksudnya ingin memberikan pelajaran penting kepada kita untuk berlindung kepada Allah di setiap tempat. Nabi katakan, Rabbi wa Rabbikillah, ya ardun, Rabbi wa Rabbikillah, riwayatnya sahih. Hei bumi, hei tanah, hei tempat ini, ingat ya, Tuhanku dan Tuhanmu sama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku berlindung kepada Allah di tempat ini dari setiap pijakan kaki orang jahat yang pernah berpijak di tempat ini. Aku berlindung dari semua keburukan yang terjadi di tempat ini. Aku berlindung dari keburukan orang-orang yang pernah berada di sini dari yang buruk-buruk. Aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang pernah terjadi di tempat ini. Nah, itu boleh Anda biasakan. Jadi begitu masuk ke kantor baru, bekerja di tempat baru, berdoa dulu. Ya Allah, semua adalah Engkau yang memiliki. Rizki Engkau yang memiliki. Jiwaku pun Engkau yang punyai. Maka aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang terjadi di kantor ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang buruk yang mungkin berada di kantor ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari transaksi-transaksi buruk yang haram yang terjadi di tempat ini. Allah mohon jaga saya ya Rabb. Jangan biarkan ada satupun bara neraka hadir dalam jiwa saya sebelum menghadap kepadamu. Jauhkan dari keburukan yang ada di tempat ini. Maka Anda akan dijaga. Pernah nggak seperti itu saat masuk kantor? Nah, coba diperbaiki. Jadi kan setiap tempat itu sunnah loh. Masuk, mau pindah rumah ke tempat lu, doa dulu. Masuk kampus, doa dulu. Ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan yang ada di sini. Ini nggak akan dijaili, nggak ada uang SPP diatur-atur. Ya, nggak ada kemudian uang SKS jadi nambah. Ya, awas hati-hati. Nggak akan terjadi misalnya mahasiswa masuk ke warung Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Ya. Makannya 5, kan ngakunya 1 dan seterusnya. Ini semuanya tuh indah. Jadi ilmunya berkah.